Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Fardu berpuasa itu ada 4 hal. Ahaduha salah satunya an-niyatu yaitu niat bil qalbi dengan hati. Fa in kana shaumu fardhan ka ramadhan aw nadhran. Jika puasa fardu seperti Ramadan atau nazar, fala budda min iqa'in niyati lailan, maka wajib melaksanakan niat pada malam hari. Wa yajibu at-ta'yinu fi shaumil fardi ka ramadhan, dan wajib menentukan pada puasa fardu seperti Ramadan. Wa akmalu niyati shaumihi, dan paling sempurnanya niat berpuasa ayyakula syakhsu adalah seseorang mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wasani, dan kedua al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum. Wa in qallal ma'kul wal mashrubu 'inda ta'ammudi, jika sedikit sesuatu yang dimakan dan diminum ketika sengaja. Fa in akala nasiyan aw jahilan, maka jika ia makan dalam keadaan lupa atau tidak tahu, lam yuftir, maka tidak batal. In kana qariba ahdi bil islami, jika masanya dekat dengan Islam, aw nasya'a ba'idan 'anil ulama'i, atau ia hidup dalam keadaan jauh dari kalangan ulama. Wa illa aftara, dan jika tidak maka batal. Wa tsalits, dan ketiga al-jima'u, berjima amidan dengan sengaja. Wa ammal jima'u nasiyan, adapun berjima dalam keadaan lupa, fakal akli nasiyan, maka hukumnya sama seperti makan dalam keadaan lupa. Warrabi, dan keempat ta'amudul qai'im, muntah sengaja. Falau ghalabahul qai'u, maka jika muntahnya itu dipaksa, lam yubtal shaumuhu, maka tidak batal puasanya. Saya akan menjelaskan fardu puasa. Nah, apa itu fardu puasa? Fardu puasa adalah perkara yang wajib dipenuhi ketika seseorang ingin berpuasa. Ada berapa fardu puasa yang diucapkan oleh musannif di sini? Arba'atu asya'a. Fardu yang pertama yaitu niat. Berbicara tentang niat ada 4 poin di dalamnya. An-niyatu bil qalbi, niat itu mutlak di dalam hati dan melafazkannya adalah sunnah. Dan yang kedua yaitu wajib melaksanakan niat pada malam hari. Ketika seseorang ingin berpuasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, maka wajib melaksanakan niat pada malam hari. Wajib tabyitun niyah, menginapkan niat. Berbeda halnya dengan puasa sunnah. Puasa sunnah boleh melaksanakannya kapan saja asal belum tergelincirnya matahari, dan dengan syarat ia tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Poin yang ketiga yajibut ta'yin. Kenapa niat itu wajib ta'yin? Karena dikutip dari perkataan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Beliau mengatakan tujuan niat itu litamyizil ibadati anil 'adah wa ba'dil ibadati an ba'din. Niat itu membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Niat itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan dan membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Contoh, ada 2 orang yang sama-sama tidak makan dari pagi hingga sore. Orang yang pertama adalah orang yang berpuasa Ramadan, sedangkan orang yang kedua ia tidak makan karena ia sibuk sekali bekerja. Mereka berdua ini sama-sama tidak makan, tetapi secara syariat mereka itu berbeda. Yang membedakan antara keduanya adalah niat. Berbicara dalam konsep ini berarti membedakan ibadah dengan kebiasaan, tetapi dalam konsep yajibut ta'yin membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Poin yang terakhir yaitu akmalu niyati shaumihim, adalah seseorang mengatakan niat yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Seperti yang kita ketahui, fardu yang kedua al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum. Yang dimaksud di sini adalah biarpun sedikit, tetapi ketika disengaja masuk ke dalam mulut lalu tertelan, maka puasanya itu batal. Tetapi berbeda halnya ketika seseorang itu lupa bahwa dirinya ia sedang berpuasa, maka puasanya itu tidak batal, karena Rasulullah bersabda bahwasanya itu merupakan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Di sini kita dapat melihat bahwa syariat Islam itu dibangun di atas kemudahan. Fardu yang ketiga yaitu al-jima'u 'amidan, al-imsaku anil jima', menahan diri dari berjima'. Yang dimaksud di sini adalah ketika disengaja. Berbeda halnya ketika seseorang tidak menyengaja untuk berjima', maka hukumnya itu sama seperti fakal akli nasiyan, sama seperti makan dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasanya. Dan poin fardu yang terakhir, ta'amudul qai'i, muntah dengan sengaja. Seperti ada orang yang memasukkan jarinya ke dalam tenggorokan lalu ia muntah, maka puasanya itu batal. Berbeda halnya ketika tidak ada unsur kesengajaan lalu ia muntah atau karena dipaksa, maka puasanya itu tidak batal.
Yang dapat kita simpulkan dari keseluruhan 4 fardu ini hanya ada 2 poin utama. Yang pertama itu adalah niat, dan yang kedua itu adalah menahan diri. Namun menahan diri ini kita dapat merinci lagi menjadi 3, yaitu menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari jima, dan menahan diri dari muntah dengan sengaja. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan qawaid. Saya akan menjelaskan kalimat wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Faraidu berkedudukan sebagai mubtada. Mubtada hukumnya di rafa, tanda rafanya dhammah karena ia termasuk jamak taksir dari kata faridatun. Faraidu mudhaf ila as-shaumi. As-shaumi berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih hukumnya dijar, tanda jarnya di sini adalah kasroh karena ia isim mufrad. As-shaumi sigot masdar dari kata shoma yasumu sauman. Kalimat susunan faraidus shaumi adalah kalimat susunan idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah adalah susunan mudhafun ilaih. Ada terbagi menjadi 2, idhofah ma'nawiyah dan idhofah lafziyah. Idhofah ma'nawiyah adalah memperkirakan huruf jar, li, min, dan fi. Sedangkan idhofah lafziyah yang tidak memperkirakan huruf jar, yaitu dengan syarat mudhafnya itu harus berupa isim sifat dan ia tidak bertanwin, dan mudhafun ilaihnya itu harus merupakan makmul dari mudhafnya. Dan susunan di sini adalah idhofah ma'nawi yang dimana memperkirakan huruf jar. Wa faraidu fis shaumi, fardu pada puasa. Arba'atu itu berkedudukan menjadi khobar dari faraidu, hukumnya di rafa, tanda rafanya dhamma karena isim mufrad. Asya'a berkedudukan sebagai mudhafun ilaih, hukumnya di jar, tanda jarnya di sini adalah fathah ghairu munsharif. Sekian, wallahu a'lam bissawab.